Baik, hari ini kita akan membahas alkena dan alkuna. Kita mulai dari alkena dulu. Nah, satu hal yang perlu diingat selalu adalah bahwa ketika kita belajar alkena, maka kita harus sudah belajar dulu alkana. Karena alkana dan alkena itu sebenarnya sangat mirip. Hanya saja alkena itu memiliki satu ikatan rangkap dua. Jadi, alkena itu adalah hidrokarbon alifatik tidak jenuh. Kenapa tidak jenuh? Ya karena ada ikatan rangkap dua di salah satu ikatan antar C-nya. Kalau ikatan rangkap duanya itu ada dua, maka namanya adalah alkadiena. Kalau ada tiga ikatan rangkap dua, maka namanya adalah alkatriena. Rumus umumnya itu sama seperti alkana, tetapi jumlah hanya itu hilang dua atau berkurang dua. Jadi kalau ada etana, maka etenanya rumusnya sama, tetapi hanya hilang dua. Kalau etana itu C2H6, maka etena adalah C2H4. Propena C3H6. Butena C4H8. Sehingga kita bisa mendapatkan rumus umumnya adalah CnH2n. Itu. CnH2n. Hilangnya hidrogen itu nanti menyebabkan terbentuknya ikatan rangkap. Itu mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, penamaannya ya sama seperti alkana, tetapi akhiran ana hilang berubah menjadi ena. Anda pun juga harus hafal ini, setidaknya mulai dari etena sampai dekena. Dari C2 sampai C10. Hanya mengganti ana menjadi ena, jadi insya Allah tidak sulit. Nah, kalau penamaannya itu diturunkan dari tata nama alkana. Sekarang kita lihat aturannya dulu. Nama alkena yang digunakan sebagai rantai induk diturunkan dari nama alkana yang memiliki atom C sama dengan mengganti akhiran ana menjadi ena. Misalnya etana menjadi etena, propana menjadi propena. Tuh. Ini dulu dipahami ya, diingat etana, etena, propana, propena. Muncul ikatan rangkap dua, jumlahnya buah. Satu buah ikatan rangkap dua. Tuh. Sedikit tambahan, sebentar kita istirahat dulu. Nanti setelah adzan kita lanjutkan sebentar lagi.
Melanjutkan, apa itu etena? Ya, etena itu senyawa antara ketika kita memproduksi plastik. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, etena itu punya peran sebagai hormon, jadi dia merangsang pematangan buah dan pembukaan kuncup buah bunga. Makanya ada beberapa buah etena ini digunakan sebagai bahan untuk mempercepat kematangan dan di masyarakat dikenal sebagai eh, karbit. Nah, dikenal sebagai karbit itu. Kemudian yang berikutnya propena. Propena juga sama, biasa digunakan sebagai bahan pembuatan plastik. Nah, sekarang kita masuk di penamaan langkah kedua. Kita perlu mencari rantai induk. Rantai induk adalah rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Diingat, yang paling panjang yang ada ikatan rangkapnya. Pada contoh yang ada di layar itu, rantai induk adalah yang tercetak tebal. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, tuh. Dan juga bukan rantai yang ada di gambar ini. Dari kiri sampai ke kanan gitu. Karena dari kiri sampai ke kanan sekalipun panjang, lebih panjang daripada yang ke bawah, tetapi tidak ada ikatan rangkapnya. Jadi rantai induk itu punya dua syarat. Yang pertama pastikan ada ikatan rangkapnya dan yang kedua pastikan itu yang paling panjang. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kalau seperti ini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kembali lagi ke sini. Kalau 7 apa? Heptena. Kemudian ikatan rangkapnya ada di nomor berapa? Kalau kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dari sini 1, 2. Kita ambil yang kecil berarti 2 heptena untuk rantai
induknya, gitu ya. Untuk rantai induknya ini 2 heptena. Tuh. Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan. Penomoran dimulai dari ujung rantai sedemikian rupa sehingga ikatan rangkapnya itu memiliki nomor terkecil, urutan terkecil. Pada gambar itu, pada gambar itu terlihat kalau dari bawah naik ke kiri itu nanti nomor 2 ikatan rangkapnya. Nih, 1, 2. Kalau dari atas ke kanan baru kemudian turun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih besar 6 daripada 2, makanya kita pilih 2 oktena, bukan 6 oktena. Kemudian penomorannya adalah penomoran ikatan ya. Ini ikatan pertama, ini ikatan kedua. Tuh, bukan penomoran C-nya. Gitu ya. Kemudian keempat, perhatikan ini tadi penomorannya kita ambil yang terkecil. Kalau misalnya ikatan rangkapnya itu ada di paling kiri atau paling kanan, misalnya seperti ini ada C-nya 4, maka namanya 1 butena atau langsung saja disebut sebagai butena. Kalau disebut hanya sebagai butena, maka maksudnya adalah 1 butena. Kalau seperti ini, karena ada di nomor 2 ikatannya 1, 2, maka namanya 2 pentena. Kemudian untuk cabangannya, pemberian nama cabang itu sama persis dengan alkana. Ya, sama persis dengan alkana. Kita lihat contoh yang salah. 25 dimetil 6 oktena. Kenapa muncul 6 oktena? Ya, karena ini kan yang paling panjang ya. Dari sini ke kanan kemudian ke bawah. Ikatan rangkapnya ada di sini. Karena ini ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka kemudian diberi nama 6 oktena. Disinilah kesalahannya. Yang benar bagaimana? Yang benar kita mulainya dari sini. 1, 2, berarti tulis dulu 2 oktena. Tulis dulu 2 oktena. Udah ya. Kemudian cabangnya di mana? Cabangnya kita lihat dari sini. Ini C nomor 1. C nomor 2. C nomor 3. Ingat kenapa satunya di sini? Karena ikatan rangkapnya kita perlu cari yang terkecil nomornya. Maka kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4. Pada C nomor 4 ada satu cabang metil. Ini. Kemudian pada C nomor 7 ada satu cabang metil. Berarti namanya adalah 4,7 dimetil 2 oktena. Begitu. Silakan dilihat dulu. Baik, kita teruskan. Nah, tadi kita sempat beri contoh yang
cabangnya dua ya, kebetulan dua sama di metil. Jadi kalau kemudian kita memiliki cabang yang sama, maka jangan lupa tuliskan entah itu awalan di kalau cabang yang sama itu dua, atau tri untuk cabang yang sama itu jika cabangnya ada empat. Gitu. Baik, silakan dilihat contoh ini. Ini satu pentena. Dari mana ini? C-nya 1, 2, 3, 4, 5. Cabang, maaf. Ikatan tangkapnya ada di nomor satu, berarti namanya satu pentena. Cabang pertama ada di C nomor 2, yaitu metil. Cabang kedua ada di C nomor 3, sama metil. Berarti namanya 2,3 dimetil satu pentena. Yang bawah itu kebetulan cabangnya ada 3. Ada di C nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Tiga-tiganya metil. Berarti namanya menjadi 2,3,4 trimetil satu pentena. Atau satunya dihapus, tidak masalah. Gitu. Itu ya. Kita lanjutkan. Sama seperti sebelumnya. Kalau ada jenis cabangnya yang berbeda, maka urutkan berdasarkan huruf. Kalau ada etil, ada metil, dahulukan yang etil. Begitu. Pada contoh ini, kita punya satu heptena, ada 7C kan dari sini naik, kemudian ke kiri ada 7. Ikatan tangkapnya di nomor satu, berarti namanya satu heptena. Pada C nomor 3 ada satu cabang, yaitu etil. Kemudian pada C nomor 6 ada satu cabang metil. Baik, sudah komat, saya tak sholat dulu ya. Sebentar, ditunggu kira-kira 10 menitan. Anda juga bisa sholat sekali.
Kita lanjutkan. Jadi untuk penamaan, kalau ada yang berbeda, misalnya seperti di contoh ini ya, ada etil, ada metil, seperti aturan pada alkana, maka penamaannya diurutkan hurufnya. Di sini kebetulan E lebih dahulu daripada M, sehingga E-nya didahulukan, etilnya didahulukan. Baik, kita lanjutkan slide berikutnya. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, ini ada contoh seperti ini. Penomorannya sama dari kedua ujung rantai. Ya, kebetulan misalnya ini ada dua ikatan rangkap misalnya. Kalau tadi sudah kita singgung kalau dua ikatan rangkap itu hanya ditambahi diena, bukan ena tapi diena. Misalnya dalam kondisi seperti ini, ikatan rangkapnya ada di nomor 1 dan nomor 6. Nomor 5 kok nomor 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1,5 heksadiena. Kemudian pada ketiga, C ketiga itu ada etil, ada C keempat, ada metil. Dari sini juga bisa C ketiga, misalnya ini 1, 2, 3, C ketiga ada metil, C keempat ada etil. Kalau kejadiannya seperti ini, maka yang memiliki abjad lebih dulu itu yang diberi nomor yang lebih kecil. Di sini kan etilnya, maka yang 3 itu yang ini, bukan yang ini. Jadi 3 itu kita hitung dari bawah. 1, 2, 3 di sini ada etil. Kemudian baru pada C nomor 4 itu kita tuliskan metilnya. Tuh. Gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada yang mau tanya? Silahkan. Untuk yang bingung tadi memang saya tinggal sholat. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa kalau nanti sudah komat itu saya akan sholat dulu begitu. Itu ya. Jadi mudah-mudahan tidak bingung. Ya, ada yang mau ditanyakan silahkan. Ada enggak? Ada, kita lanjutkan. Oh ya, yang sudah hadir silahkan seperti biasa menuliskan NIM dan nama di kolom chat. Tuh, silahkan. Supaya nanti ada presensinya gitu. Oke, sebentar kok jadi malah jadi yang ini ya filenya ya sebentar. Ya, sebentar saya share screen lagi. Jadi kalau Anda memberi namanya seperti ini itu jadi salah gitu ya. Karena di sini yang metil didulukan dia dapat yang 3. Padahal seharusnya yang metil itu dapatnya yang 4 karena yang etil lah yang mendapatkan nomor 3 karena urut huruf gitu. Mudah-mudahan bisa diingat. Kemudian kalau alkananya lebih dari 1, alkena yang lebih dari 1 ikatan rangkap seperti tadi sudah kita sebut, ditambahi di, tri, tetra, dan seterusnya. Kemudian nomornya ada di mana? Posisinya ada di mana?
ikatan nomor 2 kah, nomor 3 kah, dan seterusnya. Baik, jadi nanti setelah ini silahkan lihat-lihat video penjelasan alkena di YouTube atau nyari web yang membahas tentang alkena. Nanti Anda akan mendapatkan beberapa contoh, nanti dipahami bagaimana penamaannya. Karena nanti di UAS itu akan ada penamaan entah itu alkana, alkena maupun alkuna. Sekarang kita masuk ke sumber dan kegunaan alkena. Alkena itu didapat dari alkana. Alkana dipanaskan, itu berubah menjadi alkena. Dan dalam kehidupan kita, alkena itu contohnya yang paling banyak adalah karet dan plastik. Sebagian karet dan plastik itu adalah alkena. Alkena banyak digunakan di industri plastik, farmasi, insektisida, termasuk tadi etena yang jadi bahan untuk mempercepat pematangan buah. Dan etena itu juga menjadi bahan untuk las karbit itu pakai etena juga, bisa pakai etena juga. Tuh. Kemudian kalau etena yang jadi plastik, itu misalnya ini contohnya vinil klorida. Vinil klorida itu pipa air yang abu-abu itu loh, pipa PVC itu vinil klorida. PVC sendiri itu kepanjangannya adalah polivinil klorida. Kemudian ada styren. Styren ini gabus yang biasa kalian dapatkan kalau kalian beli makanan kemudian diwadahi pakai nampan gabus itu, nah itu polistirena. Dua-duanya dari etena. Kemudian propena itu digunakan untuk membuat polipropena. Itu plastik. Jadi kalau kalian lihat botol plastik, nanti kalau kalian beli botol minuman dalam kemasan plastik, kemasan botol plastik, itu nanti kalian lihat di bawah. Kalau tulisannya itu PP, maka itu adalah polipropena. Itu. Jadi itu bahannya dari propena. Kemudian kalau butadiena itu biasa digunakan untuk membuat karet tetapi bukan karet alamiah, karet sintetis. Kemudian ada sifat lengket sehingga bisa digunakan untuk bahan-bahan perekat atau lem. Tuh. Kemudian juga digunakan untuk menempel karet pada menyatukan karet pada ban mobil atau ban motor gitu misalnya. Tuh. Itu butadiena. Baik, silakan ada yang mau ditanyakan terkait etena? Ada. Kita lanjutkan. Nah, sekarang Alkuna. Alkuna itu sebenarnya kalau nanti kita melihat aturan penamaan itu ya mirip dengan alkena tadi. Alkuna ini adalah senyawa tidak jenuh. Ikatan rangkap tiganya ada satu. Itu dulu. Yang penting ada ikatan rangkap tiga, maka namanya adalah alkuna. Alkuna yang paling kecil itu ada
di dalamnya ada 2C. C2H2 itu alkuna paling kecil, namanya etuna. Seperti alkena tadi, penamaan alkuna itu mengikuti aturan etana, tetapi akhiran ana dihilangkan diganti dengan akhiran una. Nah, ini penamaannya. Nah, silakan diperhatikan. Sama kan? Etana jadi etuna, propana jadi propuna, dan seterusnya. Jadi kalau kalian sudah hafal nama etananya, ya tinggal ganti belakangnya ana jadi una. Atau untuk et alkena ya ana jadi ena. Begitu. Nah, rumusnya, rumusnya itu Cn, jadi jumlah C-nya ada N. Kalau jumlah H-nya itu adalah 2N min 2. Itu. Nah, kebetulan sekali alkuna itu rumusnya sama dengan alkadiena. CnH2n min 2. Itu. Jadi itu perlu diingat, dipahami dan diingat. Kebetulan rumusnya memang begitu. Oke, kita lanjutkan. Tata namanya sama. Ingat rantai utamanya harus yang ada ikatan rangkapnya dan harus yang paling panjang. Kemudian ingat nomor ikatan rangkapnya itu harus sekecil-kecilnya. Kemudian rantai utamanya diberi nama dengan akhiran una. Kemudian kalau ada cabang sama seperti tadi. Jadi penamaannya sama persis. Kita upayakan ya. Intinya unanya dulu itu ada di yang kecil, nomor terkecil yang mungkin. Setelah itu baru kita mikir posisi cabangnya. Setelah itu kita baru memikirkan cabangnya apa. Etil, metil, atau apa. Gitu. Jadi penamaannya persis. Ini sebagai contoh ini. Yang atas ini, yang ini, itu ada 3C. Ya kan? C-nya ada 3, kemudian ikatan rangkap tiganya itu posisinya ada di sini. Kalau kita ngitung dari kanan, maka ini adalah ikatan nomor 1, 2, 3. Kalau kita ngitung dari kiri, ini adalah nomor ikatan kedua. Kita ambil yang terkecil, berarti 2 pentuna. Bisa dipahami ya, 2 pentuna. Yang bawah, kita cari yang ada ikatan rangkapnya ini, kemudian kita cari yang terpanjang. Kebetulan ini sama ini, dari kiri ke kanan dengan dari kanan ke kiri, atau dari kanan sampai sini kemudian turun. Itu sama-sama C-nya 4 kan. Ikatan rangkapnya ada di sini. Berarti 1 butuna. Cabangnya ada di C nomor berapa? 1, 2, 3. Berarti tulis dulu 3 apa cabangnya. Kebetulan di sini cabangnya metil. Berarti 3 metil 1 butuna. Itu ya. Monggo kalau ada yang mau disampaikan silahkan. Bisa resen atau langsung buka mic saja, tidak apa-apa.
Baik, berikutnya, hati-hati kejadian seperti ini. Ini kalau kita bicara yang terpanjang itu benar ini dari kiri sampai kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 C. Tapi tidak ada ikatan rangkapnya. Padahal untuk etuna itu yang menjadi syarat pertama adalah ada ikatan rangkapnya. Kemudian eh, itu yang terpanjang gitu. Kalau kita lihat di kasus ini, kita bisa perhatikan yang terpanjang mana. Kebetulan di sini ada ikatan rangkapnya. Naik, apakah ke kiri atau ke kanan? Monggo, silahkan. Nah, kebetulan di sini cabangnya ada di sini, cabangnya ada di sini. Ini juga cabang. Ya, jadi sepertinya lebih mudah dari sini naik, kemudian ke kanan. Tuh. Apakah nggak bisa naik ke kiri? Bisa saja, tetapi ini nanti menjadi isobutil. Ini namanya menjadi isobutil. Kalau ini dari sini ke kanan, cabang ini namanya propil. Tuh, seperti itu. Tapi biar lebih gampang pakai yang propil saja. Di sini ada propil, di sini ada metil, di sini ada metil. Begitu. Silakan kalau ada yang mau tanya, tidak apa-apa. Kita teruskan dulu. Itu ya, nanti kalau sering banyak mencoba, insya Allah memberi nama seperti ini tidak sulit. Kegunaan al-kuna. Al-kuna itu juga yang etuna ya, yang paling pendek. Itu bisa digunakan untuk bahan bakar las. Etena juga bisa, tetapi memang lebih banyak yang etuna. Dan juga sama, bisa juga untuk mempercepat pematangan buah. Orang awam pokoknya nyebutnya karbit. Gitu. Itu ya. Kemudian alkuna sendiri juga digunakan pada beberapa jenis obat sintetis. Baik, ini beberapa contoh. Nanti bisa kalian lihat, kalian perhatikan, kemudian ditutup. Nanti kalau mau belajar, namanya ini ditutup, kemudian kalian coba membuat namanya. Kalau kalian belajarnya membuat strukturnya, maka struktur ini ditutup, kemudian kalian buat strukturnya. Tuh, itu bisa dilakukan. Atau misalnya kalian cari sumber lain di internet atau di YouTube juga bagus kalau memang bisa, kalau memang ada. Itu ya. Kemudian, nah, yang berikutnya kita masuk ke materi berikutnya, karbohidrat, protein, dan lemak. Di layar kalian sudah berubah jadi karbohidrat, Dek? Sudah, Pak. Oh ya, Sudah, baik. Bapak. Baik. Ini sebenarnya adalah materi lanjutan gitu ya. Kalau kita sudah belajar kimia organik, alkana, alkena, alkuna, itu kita bisa mulai masuk ke kimia pangannya. Yang sederhana tentu saja, yang paling sederhana itu karbohidrat. Maka kita pelajari karbohidrat dulu. Nah, waktu kita sepertinya tidak cukup untuk belajar gugus seperti alkohol gitu. Nanti ya,
tolong Anda juga belajar kembali apa itu alkohol, di mana posisi OH-nya. Gitu. Silakan buka buku kimia SMA. Nanti kalau kita masih ada waktu, mungkin kita bisa sempatkan pertemuan terakhir itu kita pakai untuk alkohol dan lain-lain. Tapi sepertinya sih tidak sempat. Waktunya sudah mepet sekali. Kita mulai dulu dari karbohidrat. Penjelasan sederhana mengenai karbohidrat. Dulu ketika SMP atau SMA, kalian juga sudah belajar apa itu karbohidrat. Karbohidrat itu adalah sumber energi utama kita. Komponennya ada karbon, hidrogen, dan oksigen. Kalau protein kan ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, fosfat, CHONSP. Dan ada yang lain kecil-kecil. Tapi di karbohidrat itu komponen utamanya adalah CH dan O. Susunan dan ikatan dari CH dan O inilah yang membedakan karbohidrat satu dengan karbohidrat yang lain. Nah, karbohidrat itu ada C, ada H, dan ada O. Dan perbandingan H dengan O itu pasti 2:1. Pasti. Tapi ada perkecualian satu jenis karbohidrat. Rumus empirisnya adalah Cm, berarti jumlah C-nya itu ada M, jumlah H-nya itu ada 2N, seperti di rumus di kotak itu. Bisa saya kasih pointer di rumus ini. Ada Cm, ada H2ON. Dengan M tidak bisa sama dengan N. Jadi nggak boleh M ini sama dengan N. M ini tidak boleh sama dengan N. Tapi ingat, yang harus kita cek kembali adalah jumlah H-nya itu 2 kali jumlah O. Kecuali deoksiribosa. Itu hanya 10, O-nya 4. Kalau hanya 10 kan mestinya O-nya 5. Tapi di sini hanya 10, O-nya 4. Itu deoksiribosa. Itu perkecualiannya. Karbohidrat kadang-kadang juga disebut sebagai sakarida. Nah, sakarida sendiri itu adalah sebuah kelompok senyawa. Di dalamnya ada gula, ada pati, ada selulosa. Sakarida sendiri berasal dari kata sakaron yang berarti gula. Saya tidak tahu apakah kemudian ada hubungannya dengan sakarin ya, sakarin yang pemanis buatan itu. Mungkin ada juga hubungannya. Maaf. Sakarida itu ada yang sederhana. Ini kalau jumlah komponennya hanya ada satu atau dua. Kalau satu namanya monosakarida, kalau dua namanya disakarida. Atau ada juga yang kompleks, namanya polisakarida. Rantainya panjang, jumlahnya banyak. Kemudian yang ketiga, ada juga yang rantainya pendek, tetapi lebih dari satu atau dua. Tetapi lebih kecil daripada polisakarida. Ada yang bilang komponennya antara 2 sampai 9, kok 2, 3 sampai 9. Ada yang bilang 3 sampai 10, ada yang bilang 3 sampai 11. Jadi, jangan bingung. Kalau monosakarida ya berarti komponennya hanya ada satu sakarida. Kalau disakarida ada dua sakarida. Kalau polisakarida ya banyak sakaridanya. Nah,
Monosakarida dan disakarida sering dimasukkan ke kelompok gula. Kenapa? Karena semua monosakarida, semua disakarida itu rasanya manis. Tuh, rasanya manis. Jadi secara umum begini, semakin pendek rantainya, maka rasanya semakin manis. Polisakarida tidak ada rasanya, tidak manis, tidak ada rasanya. Kayak kalau kalian makan pati itu, kalian misalnya punya tepung tapioka, kalian jilat, itu tidak ada rasanya. Tapi ingat, nah ini komponennya ada banyak, polisakarida. Kalau kemudian itu dipecah dengan enzim amilase, nanti polisakaridanya itu nanti akan putus-putus, jadi pendek-pendek. Apa yang terjadi berikutnya? Rasanya jadi manis. Nah, jadi secara sederhana, semakin pendek, semakin manis. Apa buktinya? Kalau kalian makan roti tawar, itu kan di dalamnya masih banyak patinya itu, masih banyak polisakaridanya. Kalian makan awalnya tidak ada rasanya, makanya namanya roti tawar. Tapi selang beberapa waktu, setelah amilase di liur kalian itu memecah amilum atau pati yang ada di dalam roti tawar, putus-putus, jadi lebih pendek. Selang beberapa menit kalian akan merasakan manis. Nah, itu. Seperti itu. Saya yakin dulu pas SMA juga pernah diajari kan ini. Monosakarida dan disakarida sering menggunakan akhiran osa. Misalnya glukosa, misalnya sukrosa atau laktosa. Seperti itu. Nah, berdasarkan ketercernaannya atau bisa tidaknya tubuh manusia mencerna, itu ada dua kelompok yang bisa dicerna itu monosakarida, disakarida, atau pati. Kemudian yang tidak bisa dicerna itu misalnya serat. Besok semester 5 kalian akan belajar lebih lanjut. Bagaimana serat itu tidak bisa kita cerna, tapi berguna bagi kesehatan. Jadi bukan berarti kemudian serat itu diserap oleh tubuh kita, tidak. Tapi serat itu nanti akan menentukan kesehatan usus kita. Kita cerna, tapi bisa kita ambil manfaat. Secara alamiah, sakarida itu pasti tersusun dari monosakarida. Entah itu disakarida, entah itu oligo, entah itu polisakarida. Monosakarida nanti akan bergabung dengan monosakarida yang lain membentuk disakarida, oligosakarida, atau polisakarida. Nanti akan membentuk rantai yang panjang sekali. Misalnya seperti padi itu. Atau hanya membentuk rantai dua-dua. Misalnya laktosa pada susu. Nah, itu. Nah, ini pengelompokannya. Nggak usah dihafalkan. Nggak usah dihafalkan. Yang penting Anda tahu kalau pendek itu masuk kelompok mono atau disakarida itu gulanya sedikit, satu atau dua. Kemudian kalau oligosakarida itu 3 sampai 9 atau 3 sampai 10, kemudian polisakarida itu lebih dari itu. Kemudian untuk gula itu tidak hanya monosakarida disakarida tetapi juga ada polyols. Misalnya sorbitol atau manitol. Tapi saya tidak tahu ya ini dipelajari di kuliah berikutnya atau tidak. Tapi polyols itu sering digunakan untuk pemanis pada itu deh.
Permen yang katanya bisa membersihkan gigi. Kayak kalau dulu itu ada permen namanya Darlie, Darlie. Kemudian ada permen namanya, saya lupa itu ya. Saya hanya ingat itu pakai sorbitol. Kemudian kadang juga digunakan polyols ini, kadang juga digunakan pada pasta gigi. Tuh. Mungkin dia punya sifat tidak merusak gigi, tidak seperti gula biasa. Gitu. Nanti untuk oligopolisakarida, ya kita singgung sedikit ya, tetapi untuk lebih dalamnya, nanti di semester 3 ada analisis zat gizi, di semester 5 atau ya 5 nanti akan ada mata kuliah pengembangan pangan fungsional. Itu juga belajar sedikit tentang oligosakarida dan terutama di seratnya. Jadi belajar juga karbohidrat tapi tidak dari serat. Kita hari ini hanya akan membahas sekilas-sekilas saja. Sekarang kita mulai dari monosakarida. Dulu juga pernah kalian pelajari ini di SMA. Kalau kurikulumnya masih yang lama ya, saya tidak tahu sekarang kurikulumnya itu seperti apa SMA itu. Monosakarida itu adalah sakarida paling sederhana. Nggak bisa dipecah, nggak bisa diputus. Rasanya sudah manis, larut dalam air dan bisa dikristalkan. Ya. Nggak bisa diputus lagi, berarti karbohidrat yang lebih panjang itu bisa diputus, dipotong lewat hidrolisis atau dipotong dengan enzim. Itu. Tuh. Contohnya tadi, air liur kita ada amilasenya, itu bisa digunakan untuk memotong amilum atau pati, nanti jadi pendek-pendek, nanti jadi manis. Berikutnya, monosakarida itu yang paling kecil atomnya ada 3, namanya triosa. Ada yang 4 namanya tetrosa, yang 5C namanya pentosa, dan yang 6C namanya heksosa. Rumusnya seperti yang ada di bawah itu. Kalau triosa itu C3H6O3. Tetrosa C4H8O4 dan seterusnya. Strukturnya seperti ini. Itu ya, ada triosa, tetrosa, pentosa, dan heksosa. Tuh. Kemudian ini struktur glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Ini C-nya 6 semua. Ada glukosa, ada galaktosa, ada fruktosa. Perhatikan baik-baik, glukosa dan galaktosa itu ada di perbedaannya itu ada di C nomor 3 dari bawah itu. Kemudian kalau fruktosa itu keberadaan CO-nya, karbonilnya itu ada di tengah, bukan di C paling pinggir. Itu untuk fruktosa. Gula yang ada gugus aldehidnya, nah, aldehid itu disebut sebagai aldosa. Gula yang memiliki gugus keton disebut sebagai ketosa, misalnya ini. Ini gugus keton, misalnya fruktosa. Gugus-gugus ini terlibat dalam reaksinya. Sekarang untuk reaksi kita tidak belajar ya, nanti di AZG insya Allah di semester berikutnya.
Fungsi monosakarida itu apa? Fungsi monosakarida, karena itu sudah terkecil, tidak bisa dipotong lagi, maka itu yang bisa kita manfaatkan dengan mudah. Kita bisa menyerap monosakarida dengan cepat, kita bisa memanfaatkan dengan cepat untuk bahan bakar atau sumber energi utama bagi kita. Jadi secara sederhana begini, kita makan nasi, di situ ada mono, ada macam-macam, yang panjang diputus-putus jadi pendek, kita serap, yang pendek bisa kita serap, kemudian kita manfaatkan. Kalau kebetulan asupan karbohidrat kita melebihi kebutuhan kita, maka nanti kita akan menyimpan karbohidrat itu. Gimana menyimpannya? Kita akan ubah menjadi polisakarida, kemudian kita simpan di hati dan sel otot dalam bentuk glikogen. Kalau pada tanaman disimpan dalam bentuk pati. Contoh misalnya buah. Buah mangga itu menyimpan karbohidrat. Bukan sisa ya, yang tidak termanfaatkan oleh si pohon mangganya. Nanti disimpan dalam buah. Kalau sudah lama, nanti patinya itu nanti akan putus-putus menjadi monosakarida atau mungkin disakarida. Hasilnya, buah mangga itu kalau sudah matang rasanya manis. Kenapa manis? Karena patinya sudah putus menjadi yang lebih pendek. Pati kan rantainya panjang, kalau sudah putus-putus nanti jadi manis. Nah, makanya hampir semua buah itu kalau kondisinya sudah matang, itu nanti patinya akan pecah, akan putus menjadi yang lebih pendek. Kalau umbi agak beda ya. Kayak singkong itu kan bukan berarti kemudian kalau kita biarkan lama, kemudian singkongnya jadi manis. Tidak. Jadi agak beda antara umbi dengan buah. Karbohidrat terbanyak adalah selulosa yang ada di dinding sel tanaman dan alga. Manfaat selulosa besok ada di analisis zat gizi dan pangan fungsional. Dan mungkin di metabolisme juga ada. Kemudian ribosa dan deoksiribosa. Ingat ya, deoksiribosa itu tadi yang jumlah O-nya agak aneh tadi, tidak mengikuti kaidah. Itu adalah komponen dari RNA dan DNA. Tuh. Galaktosa itu ada pada galaktolipid yang ada di membran sel dan glikoprotein yang ada pada banyak jaringan. Yang berikutnya adalah disakarida. Disakarida itu terbentuk ketika kita punya dua molekul monosakarida, kita buat ikatannya, dan mereka nanti akan membebaskan satu molekul air. Contoh disakarida itu yang pertama sukrosa, itu dari glukosa dan fruktosa. Maltosa itu dari dua glukosa, dan laktosa itu dari glukosa dan galaktosa. Kalau mau dipisah, itu dipisahkan dengan hidrolisis. Nama reaksinya hidrolisis. Laktosa itu ada di susu mamalia, dan ini sering membuat seseorang mengalami intoleransi. Jadi ada orang yang kalau minum susu itu kadang-kadang badannya nggak enak, gatel-gatel kayak gitu. Itu tanda intoleransi laktosa. Sebenarnya dia tidak bermasalah dengan susunya. Dia tidak bermasalah dengan protein pada susu, tapi dia sebenarnya bermasalahnya itu pada gula yang ada pada susu mamalia ya. Makanya kemudian ada yang kalau tidak tahan dengan laktosa,
dia kemudian harus berpindah ke susu kacang atau kedelai misalnya seperti itu. Sukrosa adalah disakarida terbanyak di alam dan dalam tubuh tumbuhan, bukan tubuh kita ya. Transportasi karbohidrat itu sebagian besar terdapat dalam bentuk sukrosa. Sukrosa itu apa tadi? Satu glukosa dan satu fruktosa. Ini gambarnya. Ada sukrosa, ada maltosa, ada laktosa. Tidak usah dihafalkan. Ingat saja bahwa, oh kalau sukrosa itu yang ini 5, yang ini 6. Maltosa itu dua-duanya 6, laktosa itu dua-duanya 6. Kenapa sukrosa yang 16, yang 15? Karena sukrosa itu dari glukosa dan fruktosa. Fruktosa ini C, ininya 5. Bentuknya itu segi 5 gitu loh. Baik, ini tadi yang saya sampaikan, intoleransi laktosa, hidrolisis tadi sudah. Sampai di sini dulu, ada yang mau tanya, silakan. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan dulu. Nanti kita ketemu lagi satu pertemuan, mudah-mudahan cukup untuk bahas protein dan lemak. Sehingga nanti kalian punya gambaran, oh protein itu ya sekilas saja lah seperti ini. Oh lemak itu sekilas seperti ini. Jadi setidaknya Anda punya gambaran sebelum nanti semester berikutnya belajar menganalisis lemak, protein, dan karbohidrat beberapa jenis. Baik, saya kira itu saja. Kita sudah 1 jam lebih. Dulu UMS itu bikin aturan kalau kuliah online. Kalau kuliah online itu sebaiknya hanya 1 jam saja. 60 menit saja. Ini sudah lebih dari 60 menit. 1 jam itu untuk 2 SKS. Monggo ada yang mau ditanyakan silakan. Nggak ada? Ada nggak? Atau mau ditanyakan pekan depan? Kalau kita ketemu langsung juga nggak apa-apa. Silahkan dicatat, diingat pertanyaannya. Entah itu tentang penamaan alkena, alkana, atau alkuna, boleh. Tentang karbohidrat juga boleh. Nanti silahkan ditulis dulu. Minggu depan kita ketemu, kita bisa bahas lebih lanjut. Yang terus terang, kalau pas ujian akhir semester itu yang saya agak cemas itu biasanya di penamaan alkena dan alkuna. Kalau alkana insya Allah tidak terlalu sulit. Tuh, karena kalau alkena, alkuna itu ada syarat, pokoknya rantai terpanjangnya harus ada ikatan rangkapnya. Itu. Jadi bisa jadi yang kelihatannya paling panjang itu sebenarnya bukan rantai utamanya. Gitu. Baik, itu dulu ada yang mau ditanyakan? Yang belum menuliskan NIM dan nama silahkan ditulis segera. Saya kira itu dulu kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akan menutup atau menyelesaikan Zoom-nya kira-kira 5 menit dari sekarang. Yang belum menuliskan NIM dan nama, silahkan segera menuliskan NIM dan namanya di chat supaya nanti terekam di rekornya Zoom. Gitu. Gitu saya kira kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pram. Ya, sama-sama. Jangan lupa sok buka YouTube yang pembahasan tentang ini ya, alkana, alkena, alkuna itu ya, supaya kalian punya sumber yang lain untuk belajar. Baik, terima kasih. Saya tunggu 5 menit. Nanti kalau sudah 5 menit, saya end Zoom-nya.